Terakhir ya. Terkait penganiayaan itu dan mungkin ada kaitan dengan penggelapan bank. Ya. Masih kami dalami faktor apa, motif apa yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Bukan hanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, borok lain dari suami Cut Intan Nabila, Armor Toreador, terbongkar satu persatu. Armor Toreador diduga memiliki utang hingga miliaran rupiah dari investasi usaha yang didapatkannya. Utang pengusaha asal Jawa Barat itu terbongkar setelah kasus KDRT Armor Toreador terungkap di publik. Seorang MC sekaligus host ternama bernama Wanda Dwi Utari mengungkapkan borok Armor Toreador. Menurut Wanda, saat itu sang suami menginvestasikan uang senilai 1 miliar rupiah kepada Armor Toreador. Namun alih-alih mendapatkan untung justru malah buntung, di mana uang investasi tersebut raib dan tidak balik modal. Bukan hanya Wanda, Heni Rahman istri Alvin Faiz pun ikut angkat bicara. Dikatakan Heni jika Armor Toreador juga memiliki utang pada suaminya. Alvin Faiz pun menanti utang segera dibayarkan oleh Armor Toreador. Kenapa melakukan penganiayaan? Katanya ada kabarnya ketahuan sendiri. Oke. Bahwa motifnya saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Artinya motif itu terjadi pemukulan yang terakhir. Ya, pemukulan yang terakhir. Kita berbicara terakhir yang pukul 10.09. Ada informasi lain mungkin penganiayaan yang dilakukan sebelum penyebabnya. Lagi kita dalami. Kami fokus kepada yang kejadian kemarin dulu. Anak Polres, apa itu apa yang beredar informasinya bahwa tersangka itu melakukan perselingkuhan. Tadi sudah saya jawab. Untuk yang kasus kemarin pemeriksaan tersangka hasilnya adalah karena ketahuan, mohon maaf, ketahuan menonton video porno. Namun kita harus meng-cross-check dengan apa yang akan disampaikan oleh korban dan HP tersangka sudah kita periksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime Dan izin aja dan scientific investigation. Pak Kapolres kan benar. sebelumnya juga kategori hukumannya maksimal 2 tahun. Nah, itu yang hukuman yang juga. Makanya saya tambahkan untuk pasal kekerasan terhadap anak. Pak Kapolres benar nggak dia mau kabur ke Surabaya dan itu pukul berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu? Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila teman-temannya terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka. Tapi benar korban mengiyakan kalau mau kabur. Masih kami dalami. Pak, untuk kondisi ibu sekarang yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa aja Pak yang terluka? Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di tubuh, lalu ada benjolan di kepala. Oke. Ya, sudah. Itu terakhir ya. Terkait penganiayaan itu dan mungkin ada kaitan dengan penggelapan bank. Ya. Masih kami dalami faktor apa, motif apa yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Kemudian terakhir Tersangka akan dilakukan pemeriksaan psikologis atau seperti apa biar mengingat ini keadaannya. Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya. anaknya mengalami trauma bertemu dengan laki-laki itu, apa yang pernah dilakukan pelaku terhadap anak-anaknya? Mungkin karena terjadinya penganiayaan yang berulang-ulang sebelumnya itu di depan anak-anak. Oke? Cukup ya? Salah,